sini, teman-teman. Assalamualaikum. Ini Mas. Yang mana, Bu? Ini yang batu tinggi, itu Iya. kesariannya. Oh, Nah, ini pintu batu yang agak buka sedikit. iya. Ini pintu masuk. Pintu masuknya yang agak ada buka sendiri. Oh, kalau tempat ini Ibu Ratunya yang mana, Bu? Ini. Yang atas. Yang batu agak tinggi atas. Oh, yang agak tinggi. Oh, di situ. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai penelusuran menuju ke rumah terpencil menyendiri yang ada di dalam hutan angker. Nah, kebetulan ini adalah kunjungan saya yang kedua menuju ke rumah terpencil tersebut, teman-teman. Kebetulan di sana ada perempuan super berani, super nekat, tidak pernah takut akan makhluk gaib. Dan informasinya, ibu ini sering ditemani oleh sosok roh halus, teman-teman. Wow, mengerikan sekali ya. Dan nanti kita juga akan ngobrol seperti apa kisah selengkapnya terkait ibu ini yang luar biasa banget tinggal di hutan seperti ini. Ini jalan setapaknya, dan di sana ada satu rumah yang menyendiri, teman-teman. Luar biasa banget. Dan dari informasi juga nih bahwa di sini tuh suka ada penampakan sosok siluman ular, yaitu sosok Ipri seperti itu, teman-teman. Yang nanti kita akan coba ngobrol lebih jelasnya dengan beliau ya, seorang perempuan luar biasa banget. Nah, kalau dalam perjalanan tadi agak gelap ya, cuman kalau udah masuk sini mah, udah mendekati rumahnya itu kita sudah agak terang, pencahayaannya udah lumayan ya, karena di sini di dekat rumahnya ini pohon-pohonnya udah ditebangin dan akan dijadikan lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya beliau yang ada di dalam hutan ini, teman-teman. Nah, udah caraang, tidak gelap lagi ya, Masya Allah. Nah, di depan udah kelihatan rumahnya, teman-teman. Rumahnya benar-benar tersembunyi banget, ada di dalam hutan. Kebetulan nih habis ditebangin dan akan dijadikan area perkebunan untuk nanam singkong dan sebagainya ya. Oke, kita lanjut lagi. Kita menuju ke rumah terpencilnya, dan alhamdulillah ibunya tuh seperti habis dari warung atau dari mana ya. Itu rumahnya, teman-teman. Dan ini ibunya nih. Alhamdulillah banget ketemu di sini sama ibunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ketemu di sini ya, Bu ya. Iya, Mas. Gimana, Bu, kabarnya, Bu? Alhamdulillah. Sehat, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu habis dari mana? Itu dari warung. Dari warung, Masya Allah. Iya, monggo, Bu. Iya. Nanti kita ngobrol-ngobrol ya, Bu ya. Tuh, ibunya habis dari warung, teman-teman. Alhamdulillah banget ketemu di sini. Ternyata ini ada sebuah ini ya, saung yang biasa digunakan untuk santai nih di tengah hutan ini. Wow, nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan ibu yang luar biasa, pemberani banget tinggal di dalam hutan ini. Oke, yuk kita langsung menuju ke sana aja. Oke, teman-teman, tadi habis ngobrol sama ibunya ini di rumah terpencil tengah hutan. Kita akan menuju ke tempat istananya Ratu apa ya, Anjar atau apa nih. Kita diantar sama Ibu Lili. Oke. Nah, Bu, ini kan Ibu pagarnya sama jaring ini. Ini fungsinya buat apa, Bu, pagar ini, Bu?
Dulu biar nggak ayamnya biar nggak bisa keluar. Kan ibu ternak ayam. Kirain teh Bu, buat biar tidak ada binatang buas yang masuk gitu. Ayamnya biar nggak keluar, Mas. Oh gitu, jadi untuk biar ayam tidak keliaran sampai ke hutan ya Bu ya? Oh ya, jauh Bu dari sini Bu? Enggak, Mas. Enggak. Oh tapi agak gelap gitu ya Bu sana ya? Agak gelap. Jadi masuk hutan gitu Bu? Oke teman-teman, kita sama Ibu Lili yang udah 5 tahun tinggal di dalam hutan, dan kita akan menuju ke istananya Nyi Anjar atau Ratu Anjar yang ada di dalam hutan. Wah, ini udah mulai gelap ke sini Bu. Masya Allah. Ini Ibu Ratu. Kalau mata airnya di mana Bu? Di bawah. Oh di bawah mata air. Waduh curam banget Bu. Bener-bener jurang banget alias curam banget tuh ke bawahnya. Wih, ngeri-ngeri. Seperti ini teman-teman, menuju ke batunya. Ada guanya nggak Bu di sini Bu? Nggak ada gua di sini. Oh ini teman. Ini batunya. Oke Ibu berdoa dulu Bu. Berdoa dulu biar tidak ada apa-apa Bu nanti Bu. Nggak ada, Mas. Ini teman-teman. Assalamualaikum. Ini Mas. Yang mana Bu? Ini yang batu tinggi itu Iya. kesariannya. Oh Nah, ini pintu batu yang agak buka sedikit. iya. Ini pintu masuk. Pintu masuknya yang agak ada buka sendiri. Oh kalau tempat ini ya, Ibu Ratunya yang mana Bu? Ini. Yang atas. Yang batu agak tinggi atas. Oh yang agak tinggi. Oh di situ. Ini Iya, iya. makanya batunya semua ini tinggi. Ini wilayah apa kalau kita wilayah rumah lah gitu. Iya. Rumah. Oh, ya pokoknya ini istananya di sini ya Bu ya. Nyi Ratu apa Bu tadi tuh? Nyi Ratu Anjar. Anjar. Masya Allah. Nah jadi Nyi Ratu Anjar teman-teman, untuk pintu masuknya yang ini yang agak terbuka gitu ya Bu ya. Kalau untuk istananya agak ke atas ke sana gitu Bu. Oh Batu iya. yang agak tinggi. Siap. Udah Bu, ayo kita ke sana lagi. Bu. Udah. Mas mengawas. Iya. Nah jadi kesananya. Ini tak bilang ini Gimana? batas pintu gerbang. Oh. Dia ke bawah situ. Iya. Nah di bawah sono, yang sono itu mata air. Oh ada mata air. Mata air ya masih satu jalur sama bersatu wilayah gitu sama ini Anjar. Bu Anjar ini. Siap. Ayo Bu ke sana lagi Bu. Monggo. Kita ngobrol panjang lebar di sana aja Bu. Yang penting saya udah tahu batunya yang ini teman-teman. Dan itu di batu tersebut kata Ibu dan sosok Nyi Ratu Anjar. Tapi ini masih wilayah Ibu tanahnya bukan? Bukan. Oh bukan, udah orang lain ya Bu ya. Masya Allah. Pohon-pohonnya gede-gede banget nih. Dan juga ada pohon ini yang buat air nira itu apa namanya tuh? Apa Bu yang buat nira itu Bu? Buat gula itu apa namanya? Ini namanya kawung. Oh kawung ya. Kalau orang Sunda Kawung ya. Kalau Ibu aren. Aren ya. Jadi orang Sunda bilangnya kawung ya. Kalau orang Wah, aren. Jawa atau Jakarta aren, pohon aren. Nah, seperti itu. Satu yang tadi teman-teman udah lihat, dan kita ngobrol panjang lebarnya nih terkait batu tersebut. Berarti Bu, ini sebelum Ibu bikin rumah di sini, ini tuh hutan kayak gini nggak Bu? Hutan kayak gini Mas. Kayak gini ya? Oh, terus ditebangin sama Ibu, dibuatlah rumah gitu ya. Oke. Oke Bu, kita ngobrol lagi di sini boleh nggak Bu? Boleh, Ya, mangga di mana? Sini aja lah, Ibu di sini duduknya Bu. Mangga.
Nah, kita akan ngobrol terkait tadi kan kita udah dari batu ya Bu ya. Dan batu tersebut ada sosok Nyi Ratunya. Nah, Nyi Ratu tersebut pernah nggak Ibu kayak ketemu atau misalkan hadir di rumah Ibu? Pernah Mas, Pernah. pernah. Oh, Makanya saya tahu kalau itu Ibu Ratu. iya, Waktu itu suami saya lagi sakit. iya, Saya juga belum begitu tahu dulu waktu bapak sakit. iya. Saya kan di sini cuma berdua, anaknya belum pulang, anaknya di Jakarta. Belum kesini berarti ya? Belum. Iya. Nah, tahu waktu bapak sakit, saya kan di rumah berdua, mau ngarit mau apa kan sibuk, bapak sakit ditinggal ngarit gimana. Iya. Tahu malam pas maghrib, Iya. tahu ketawa gitu, loh, Oh, tertawa Bu. ketawa dulu. Mungkin apa ya, mungkin dia belum pernah kenal apa, cuma ketawa, Iya. "Ih," gitu. Iya. Oh, janganlah, aku ini udah takut, nggak ditakutin. Iya. Nah, Itu akhirnya posisi Ibu lagi di dalam rumah atau di luar rumah? di dapur. Lah, Ibu lagi di dapur. Dapurnya kan itu di luar Mas. Iya, jadi Ibu lagi di dapur lagi Lagi masak masak. gitu. Iya. Nah, habis itu, enggak, aku mau kesini mau nemenin kamu, kata. Oh, gitu. Kok nemenin saya nggak apa-apa, saya Iya. udah ada temen bapaknya, kamu tuh lagi susah, katanya. Enggak, saya nggak susah. Oh, nggak usah ngaling, kamu lagi sedih, lagi susah, Iya. suamimu lagi sakit, Iya. aku mau nemenin. Saya bilang, jangan, nggak usah. Iya. Terus dia maksa-maksa, terus saya bilang, boleh nemenin Bu, tapi jangan masuk, Di luar aja. di luar aja, boleh jaga rumah di sini, pokoknya nemenin lah gitu Mas, jaga Iya. saya tapi di luar, jangan sampai ke dalam, soalnya suami saya memang sakit. Oh, gitu. Iya. Oh. Nah, itu Bu, ketika hadir nih Nyi Ratu tersebut, dia berpakaian seperti ratu, apakah Seperti- pakaian biasa? Seperti ratu, Pakaiannya itu. pakaian ratu, iya, Oh. pakaian kerajaan gitu. Apakah mungkin dia ratu dari pantai selatan gitu? Dia bilang sih bukan, Bukan. cuma ya sebangsa tapi bukan dari selatan. Oh. Jadi pas datang ke Ibu mau nemenin Ibu, tapi Ibu melarang dia untuk masuk ke rumah Iya. karena Bapak lagi keadaan kurang sehat gitu. Heeh. Nah, Nah, terus memang benar kelanjutannya sih. gimana Bu? Selama bapak sakit kan, bapak sakit tuh hampir 4 bulan. Lumayan lama ya Bu ya? Jadi pertama ke rumah sakit, Iya. itu ibu itu masih ada di depan rumah. Iya, Ibu Cuma Ratu saya, itu. saya titip, memang saya titipin. Iya. Saya mau ke rumah sakit nganterin suami, minta tolong Bu, kalau memang mau nemenin saya, mau jaga saya, tolong jagain rumah. Saya tinggal ke rumah sakit hampir 1 minggu, Ya, berarti ini kosong. 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 Tapi saya kalau tiap pagi kan saya harus pulang, Iya. karena di rumah ada ayam, Ada ternak gitu ya Bu ada ya? iya. Jadi ngarit. Alhamdulillah rumah juga selamat, nggak ada apa-apa. Tapi ibu itu masih tetap di sini. Ada Bu. Ada, Ketika Ibu pulang juga ada. ada. Oh. Terus ketika itu ngobrol apa Bu? Terima Ketika kasih itu- kah atau gimana gitu? Ketika itu ya ngobrol biasa. Udah lama itu. Udah, kamu terusin jaga suamimu biar sampai sehat. Saya sampai hampir putus asa tuh, karena suami saya penyakitnya tambah Tambah drop aja gitu. ngedrop, Iya. harus dioperasi, Iya. harus ini harus itu. Terus saya gini, ya Allah, kalau memang suamiku masih dikehendakin, saya rela. Tapi kalau masih dikasih panjang umur, Mau disembuhkan. cepet sembuh. Gitu. Terus udah habis operasi, udah ya kira-kira mau sembuh, Ibu Anjar mau pamit pulang. Iya.
terus saya juga nggak tahu dikasih apa, sesuatu apa gitu, cuma sama Nyi Ratu itu. Sama sini tanganmu giniin. Saya ya gini, tak tahu ditempelin gini, balurin ke suamimu dari atas sampai ke bawah, insya Allah besok sembuh. Terus sama ibu dilakukan? Saya sama ibu dilakukan, udah benar tuh 3 kali dari atas ke bawah. Alhamdulillah pas 1 minggu dikasih obat itu suami udah sehat kembali. Sehat, cuma masih lemes. Kurang tenaga gitu ya, karena udah sepuh juga ya Bu ya. Apa waktu ibu suruh tangannya gitu dikasih kayak mantra-mantra enggak Bu? Apa saya dikasih cuma saya begini dia langsung plek gini aja, nggak tahu saya dikasih apa juga nggak ngeliat, nggak tahu. Kayak mendengar suara mantra-mantra gitu Bu? Enggak. Cuma coba tanganmu gini, langsung ditempel gini, udah gitu. Kayak diberi semacam sugesti atau kekuatan buat ibu menyembuhkan suami ibu gitu ya. Tapi saya udah selesai, saya coba-coba nggak bisa. Saya mau sakit kaki nggak bisa. Berarti cuma waktu itu aja. Waktu itu aja. Mungkin ya dikhususkan untuk abahnya aja ya Bu ya. Karena waktu abahnya yang masih ngedropnya parah itu, saya pernah bermimpi itu bertemu sama almarhum istri bapak dulu. Saya malah berebut tuh. Katanya bapak mau diajak. Udah, kasihan bapak daripada sakit terus saya bawa. Saya bilang enggak, bapak nggak apa-apa, nggak boleh dibawa pulang. Enggak, kasihan bapak daripada sakit terus. Sakit besok bisa sembuh ya. Iya. Itu ya setelah mimpi pas 3 harinya itu saya dikasih obat sama ibu. Sama Anjar. Ibu Anjar Nyi Ratu itu. Nah gini Bu, ibu kan sering komunikasi sama Nyi Ratu Anjar itu. Pernah nggak Bu, ibu diajak ke istananya Bu? Pernah. Pernah. Gitu. Ibu ikut ke istananya atau enggak? Ikut. Gimana Bu ceritanya Bu? Waktu diajak ikut masuk, tapi saya mungkin kalau diajak masuk mungkin saya nggak bisa keluar. Tapi nggak masuk. Kalau ke atas saya nggak masuk ke dalam, cuma di pintu. Tapi semuanya dikeliatin sama saya. Gitu. Dibukakan matanya melihat istananya gitu. Jadi hanya sampai batu yang ada belah-belahnya itu. Sampai di pintu batu itu. Iya. Walaupun saya diajak, tapi saya ingat. Saya pikir nanti kalau saya ikut masuk, takutnya saya nggak bisa balik. Udah, saya di sini aja Ibu. Iya. Ya udah, kalau nggak mau masuk sini aja, tapi kamu bisa lihat di situ semua gitu. Makanya waktu itu yang dilihat sama Ibu apa Bu? Kayak gimana maksudnya? Rumah kerajaan megah itu. Di situ ada dayang-dayang, ada prajuritnya, ada yang jaga. Nah, tadi yang Mas dekat berdiri tadi itu sebetulnya yang saya bilang ini pintu gerbang. Itu ada yang jaga harimau. Harimau apa Bu? Harimau putih kah atau harimau biasa belang? Belang agak ke hitam-hitaman, ke coklat-coklatan. Dia itu penjaga pintu gerbang itu. Ada berapa ekor Bu? Ada 5. Ada 5. Ada 5. Itu 5 tuh posisinya juga nggak harus di sono. Itu berjajar, cuma melingkar gini. Gitu. Yang satu ini di tengah. Ada 5, tapi yang 4 itu ya seperti kalangan gini. Satu gitu. Jadi ibu teh pernah diajak ke istananya, namun ibu tidak masuk karena takut nggak bisa keluar. Jadi hanya melihat ataupun hanya sampai gerbangnya saja. Dan ibu melihat ada beberapa dayang, ada beberapa prajurit, bukannya Bu ya, dan juga ada harimau. Kalau harimau sendiri itu teh siapanya Nyi Ratu Bu? Harimau itu apa ya, pengawal apa gitu, pengawal Nyi Ratu Anjar itu. Pengawal Nyi Ratu Anjar, tapi harimau itu
yang terkuat apa begitu loh. Dia bilang ini nggak bisa, tempat ini nggak bisa dibuat sembarangan gitu, kata Ibu Anjar. Iya. Kalau sampai tempat ini buat sembarangan, saya nggak mau tahu, itu yang akan membasmi gitu. Nah, Ibu kan tadi banyak sekali pengalaman, ya maksud saya pengalaman mistis lah. Karena Ibu sering ngobrol sama sosok wanita yang boleh dibilang cantik, tapi dia dari jenis apa gitu ya. Dan sekarang Ibu sama Nyi Ratu Anjar. Nah, persahabatan sama Nyi Ratu Anjar diawali ketika Bapak sakit gitu. Iya. Kalau ini Bu apa sih, semacam di sini kan hutannya kata Ibu masih lumayan angker ya. Kalau kejadian warga yang Ibu tahu, ngobrol sama warga, pernah ngalamin apa Bu yang denger nih warga di sini? Kalau warga di sini tuh yang sering itu aja, yang di mata air. Mata air. Warga ngalamin apa Bu waktu itu? Sering ditemuin sama ular. Ular. Tapi ularnya ular kendang itu tadi. Oh, ular kendang. Jadi terus ada juga yang sering ngomong tuh ditemuin sama kuntilanak itu. Pernah juga. Pernah. Warga itu. Sampai kata, Ibu berani ya malam-malam sendirian pulang dari bawah ke atas? Enggak, nggak takut tuh. Di sono itu ada apaan? Nggak ada apa-apa saya gitu. Dan ini bukan di sebelumnya Ibu pernah ngobrol bahwa di rumah Ibu itu sering dijaga, selain Nyi Ratu, sosok wanita cantik itu juga sering ada semacam karuhun kalau bilang sini ya, atau semacam sesepuh yang udah meninggal. Itu benar Bu? Kalau benar itu memang sekarang ini juga kadang-kadang masih suka, kalau Ibu masih suka ngeliat gitu, ada kadang di kamar Ibu, mungkin karuhunnya Bapak itu lagi nengok Bapak gitu. Tapi kelihatan Bu, kayak Ibu bayangannya, kelihatan, sosoknya gitu. Sosok aki-aki atau aki-aki, kakek-kakek betul ya? Kakek-kakek. Saya sering kalau udah habis ini, Bapak saya semalam habis ketemu ini, oh iya karuhun. Saya sendiri, oh karuhun, oh iya. Gimana? Orangnya ganteng, putih, tinggi, gede. Iya, itu kakinya Bapak. Iya. Dia datangnya tiap malam atau hanya sewaktu-waktu saja Bu? Kalau nggak salah itu setiap bulan pas Jumat Kliwon ya. Datangnya itu. Datangnya pas setiap bulan Jumat Kliwon. Datangnya itu. Itu pasti datang. Kalau nggak di ruang tamu, di kamar. Datangnya itu. Terus ngobrol dong sama keluarga gitu? Atau hanya ngobrol sama saya, sehat cu gitu aja. Alhamdulillah gitu. Ya syukur. Udah aku mau jaga lagi gitu aja. Nah ibu ini kan ada di dalam hutan ya Bu ya. Ini kalau musim hujan gimana Bu? Kan dor petir gitu, atau angin kencang gimana Bu? Agak merinding gitu dengan ada petir atau angin kencang di sini. Ibu yang paling takut tuh memang dari kecil sampai segini tua, Ibu tuh takutnya sama petir, sama apa? Kalau orang Jawa kan gludok gitu, iya, tapi geledek apa ya? Itu kalau udah jedar gitu kan rasanya tuh kayak deket. Ibu ini rumahnya Ibu kayak deket sama langit, jadi kayaknya bener-bener jedak gitu sampai kepala nyung. Itu Ibu ngumpet di lemari. Kalau udah ada petir Ibu pasti ngumpet. Jadi Ibu paling takut. Lebih takut ini Bu, lebih takut sama makhluk halus sama apa petir? Petir.
Kalau sama makhluk ya saya nggak berani lah mendahului. Harus saya berani itu nggak. Tapi saya lebih takut sama petir. Tapi selama 5 tahun petirnya di sini gede-gede nggak, Bu? Apa Kalau biasa lagi aja? hujan ya gede banget, Mas. Oh, gede. Jadi Ibu sering ngumpet di lemari gitu? Iya. Oh. Pokoknya kalau udah cetak gitu. Iya. Pernah waktu masak lagi ada petir, geledeknya gede banget. Iya. Saya loncat ini apa itu masakan saya lempar, Mas. Saya takutnya Saking lempar, saya takutnya. lari masuk ke dalam. Iya. Jadi Kata saking paniknya Panik. Ibu lempar yang Lempar ada di aja. tangan. Masya Allah. Ada apaan? Iya. Ada geledek. Iya, iya. Jadi keras musim ada geledek gitu, Ibu sangat ketakutan di sini. Takut banget. Iya. Lagian kalau ada angin mah paling agak jauh ya, Bu ya, ke rumah Ibu ya. Ini kan baru ditebangin, Mas. Kalau Oh. kemarin-kemarin masih belum ditebangin, Agak takut juga ya. takut. Oh. Kan ada pohon pohon linjo, Iya. pohon tangkil ya, orang Hmm. itu deket-deket sama rumah. Apalagi Pohon kelapa gede. tinggi-tinggi ya, Bu ya. Masya Allah. Wah, luar biasa banget nih. Ibu Lili 5 tahun tinggal di sini, sering komunikasi sama makhluk halus ya, Bu ya, boleh dibilang seperti itu. Berarti kalau tidur pernah nggak, Bu? Kayak Ibu tidur nih, Bapak misalkan di ruangan kamar, Ibu di tengah, pernah nggak kayak ditemenin gitu, Bu? Enggak, Mas. Enggak. Berarti selalu di luar ya? Selalu di luar. Dia selalu jaga di luar. Iya. Jadi Memang mungkin dia itu memegang teguh. Saya boleh ke rumah ini tapi nggak boleh masuk. Itu memang benar. karena udah perjanjian sama Ibu juga ya. Wah, luar biasa banget Ibu Lili ini sama keluarga. Oke, Ibu Lili, terima kasih banget atas waktunya, udah ngobrol panjang lebar sama saya, dan saya doakan Ibu dan keluarga selalu diberikan kesehatan ya, Bu ya, Amin. dijauhkan dari bahaya ya, Bu ya. Ini mah ada sedikit rezeki buat Ibu. Tanda terima kasih dari saya. Makasih, Iya. makasih banget. Ibu sehat selalu ya sama keluarga ya. Iya, mangga. Iya. Nah, teman-teman, seperti itulah obrolan saya dengan Ibu Lili terkait pengalamannya selama tinggal di dalam hutan ini. Dan saya cukupkan sampai di sini saja untuk videonya. Terima kasih sudah nonton. Kita jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.